Seorang gadis penjual gorengan yang sebelumnya dikabarkan hilang ditemukan meninggal dunia di kawasan pekuburan Korong Pasar Surau, Nagari Guguak, Kecamatan Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Nia Kurniasari, 18 tahun, diduga menjadi korban pembunuhan dan pemerkosaan. Jasad Nia ditemukan terkubur dalam kondisi tidak berbusana oleh tim gabungan TNI Polri dan relawan saat melakukan penyisiran pada Minggu sore 8 September. Pihak kepolisian menurunkan anjing pelacak ke sekitar lokasi penemuan jenazah Nia untuk mencari barang bukti lain. Polisi menemukan pakaian korban tidak jauh dari lokasi TKP korban ditemukan. Sementara hasil otopsi masih menunggu informasi dari Rumah Sakit Bayangkara. Warga Palembang digegerkan dengan penemuan jenazah remaja putri di sekitar TPU Talang Krikil, Palembang. Belakangan diketahui korban adalah AA, seorang siswi SMP berusia 13 tahun, warga Pipareja, Kecamatan Kemuning. Warga kembali dikejutkan setelah diketahui bahwa para pelaku pembunuhan dan pemerkosaan terhadap AA adalah 4 orang anak di bawah umur. Pelaku utama IS berusia 16 tahun, sedangkan 3 lainnya MZ, NS, dan AS berusia kisaran 12 dan 13 tahun. Kini pelaku utama IS ditahan di Polresta Palembang. Sementara 3 lainnya dititipkan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, belakangan ini pemerkosaan dan juga pembunuhan kian sadis ada beberapa tempat di Sumatera Utara, ada di Dairi dan juga di Labuan Batu, kemudian di Palembang, Sumatera Selatan dan juga ada di Padang Pariaman. Kami akan ajak Anda pemirsa berdialog bersama dengan pakar viktimologi UI, Mas Heru Susetio. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak, selamat pagi Mas. Sebelum kita akan berdialog, izin Mas Heru kita terlebih dahulu menyapa rekan kami, ada Andri Saputra yang akan mengabarkan mengenai kasus di mana terjadi pembunuhan hingga pemerkosaan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Ada gadis penjual gorengan yang dikubur juga pada saat itu. Andri, silakan dengan informasi terbaru. Ya, dapat saya laporkan bahwasanya diduga pembunuhan gadis penjual gorengan ini terjadi pada Jumat ditemukan pada minggunya gitu. Jadi si gadis ini dinyatakan hilang dan ditemukan pada hari Minggunya terkubur di sebuah lokasi perkebunan di kawasan Kayu Tanam. Untuk informasi terbaru saat ini, polisi terus melakukan penyelidikan terhadap kasus ini dengan sudah memeriksa 4 orang saksi dan mungkin ada lagi saksi tambahan untuk memperkuat dugaan pelaku yang melakukan pembunuhan ini. Tadi malam tim reserse Polres Hitam Padang Pariaman juga melakukan pengejaran salah satu terduga pelaku utama yang dikabarkan dia tadi masih di kawasan Kecamatan Kayu Tanam, namun dia lari di kawasan hutan. Kemarin juga terjadi tembak-tembakan di lokasi tersebut. Begitu. Baik, semoga memang pelakunya kita harapkan bisa segera dideteksi dan ditangkap begitu ya. Kita akan langsung berbincang dengan Mas Heru kalau begitu Mas Heru. Ini fenomena yang sangat miris sekali. Bagaimana bisa terjadi dalam kurun waktu yang tidak berselang lama antara kasus ini. Dan semuanya terjadi di Pulau Sumatera. Betul. Apakah Anda punya analisa tertentu mengenai hal ini? Kenapa bisa terjadinya hampir berdekatan waktunya? Sebelumnya pernah terjadi kepada korban Yuyun dari tahun 2016 di Bengkulu tahun 2016 bulan Februari kalau nggak salah. Sama ini juga gang rape, perkosaan dilakukan oleh kelompok dan sebagiannya masih bocah di bawah 18 tahun. Dan terulang kembali yang di Palembang, kemudian ada kasus kembali di Sumatera Utara, di Dairi, di Labuan Batu. Kemudian yang kalau disumbarkan belum ketahuan siapa tersangkanya ya. Cuma kita melihat fenomena gang rape itu mengkhawatirkan ya. Alias pemerkosaan massal yang memang ada yang berujung sampai kematian, ada yang tidak. Tapi penderitaan luar biasa karena walaupun tidak meninggal, korban itu trauma luar biasa ya. Di traumanya itu tidak
ia juga sangat serius, bahkan sampai sepanjang hidupnya, sehingga itu yang harus kita prihatin dan juga sedih, apalagi sebagian tersangka pelakunya masih anak-anak, atau kita biasa sebut dengan istilah ABH, anak yang berkonflik dengan hukum. Ini buat kita miris sekali gitu. Ada yang masih umur 12 tahun, umur 13 tahun, 15 tahun, yang mungkin dulu tak terpikirkan anak kecil itu bisa berpikir untuk memperkosa. Nah ini yang kita, dan juga membunuh kemudian. Ini yang kita harus benar-benar evaluasi, introspeksi, dan juga mengkaji ada apa dengan anak-anak kita saat ini. Itu pertanyaannya Mas Heru, sebenarnya ada apa sih, apa faktor karena mereka sering melihat gadget dengan video-video pornografi atau apa, tapi dijawabnya nanti. Mas Heru, kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, kami segera kembali usai jeda.